Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Gloria di channel kita, FNG Channel. Nah, seperti yang kita udah tahu ya, lagi rame di berita bahwa Queen Elizabeth II, yaitu ratu dari kerajaan Inggris, telah meninggal dunia di tanggal 8 September tahun 2022. Nah, jadi di video ini tuh aku akan ngebahas biografi singkat dari Queen Elizabeth II untuk mengenang beliau. Jadi yuk kita bahas sama-sama. Queen Elizabeth yang waktu itu masih Princess Elizabeth. Jadi kita panggil Queen Elizabeth Princess ya, karena gelarnya masih Princess sampai nanti ayahnya meninggal. Merupakan anak dari King George VI dan Elizabeth Bowes-Lyon. Nah, pada awalnya orang-orang Inggris sama sekali tidak menyorot keluarga dari Princess Elizabeth. Jadi jarang banget disorot media karena tidak ada yang menyangka bahwa Princess Elizabeth nantinya menjadi ratu di kerajaan Inggris. Tapi semua itu berubah di tahun 1936 ketika paman dari Princess Elizabeth, yaitu King Edward VIII, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Kerajaan Inggris. Nah, jadi kakek dari Princess Elizabeth, yaitu King George V, punya beberapa anak. Nah, anak pertamanya itu King Edward VIII, yang tadi udah aku bahas ya, yang mengundurkan diri itu. Dia secara otomatis mewarisi tahta kerajaan karena dia itu merupakan anak pertama. Jadi kalau di kerajaan Inggris itu tahta itu selalu diwariskan ke anak yang pertama. Tapi King Edward VIII itu akhirnya mengundurkan diri karena dia memilih untuk menikah dengan Wallis Simpson yang merupakan sosialita berkebangsaan Amerika. Menurut peraturan kerajaan Inggris, seorang raja itu tidak boleh memiliki istri janda, apalagi Wallis Simpson ini udah janda cerai 2 kali. Nah, tetapi King Edward VIII lebih memilih untuk mengorbankan posisinya sebagai raja di kerajaan Inggris dan dia memilih untuk tetap menikah dengan wanita yang dia cintai. Nah, sehingga adiknya yaitu King George VI langsung mengambil alih tahta kerajaan Inggris. Nah, jadi King George VI itu merupakan anak kedua dari King George V. Nah, King George VI ini merupakan ayah dari Queen Elizabeth II. Nah, jadi Princess Elizabeth lahir di tahun 1926 tanggal 21 April di 17 Barton Street, Mayfair, London. Dia dibaptis dan dia diberi nama baptis Elizabeth Alexandra Mary. Seperti yang tadi udah aku jelasin, keluarga dari Princess Elizabeth tenang-tenang aja dan jarang disorot oleh media sampai dia berusia sekitar 10 tahun, yaitu di tahun 1936 waktu pamannya mengundurkan diri. Dia mulai banyak disorot oleh media-media dan orang-orang Inggris. Ketika usianya sekitar 4 tahun, yaitu di tahun 1930, adiknya yang bernama Princess Margaret lahir. Nah, mereka tumbuh bersama-sama dan mereka sangat dekat. Mereka berdua ini sama-sama tumbuh di zaman-zaman Perang Dunia Kedua. Nah, jadi di tahun 1940 pada waktu Perang Dunia Kedua itu sedang berlangsung, mereka dipindahkan ke Windsor Castle untuk keamanan mereka. Nah, di Windsor Castle ini tuh mereka melanjutkan pendidikan mereka seperti biasa, kayak anak-anak pada umumnya. Jadi walaupun mereka itu anggota kerajaan di Inggris, mereka itu mendapatkan perlakuan yang sama kayak anak-anak rakyat biasa. Karena kan di tahun 1940 itu lagi ada perang dan bahan makanan tuh sangat terbatas. Jadi biasanya orang-orang itu dikasih kayak kupon atau voucher gitu yang bisa ditukerin makanan, dan itu biasanya udah dibatas-batasin gitu. Nah, jadi Princess Elizabeth sama adiknya itu juga sama, makanan-makanan mereka itu dibatas-batasin. Dan mereka itu juga sama kayak anak-anak rakyat biasa, kayak di sekolahnya ada latihan itu, kalau ada
bom harus bagaimana, kayak kalau ada perangan apa yang harus dilakuin, kayak ada latihan-latihan gitu. Jadi kayak sama kayak sekolah dari anak-anak biasa. Jadi orang tua dari Princess Elizabeth itu bakal ngunjungin anak-anaknya di Windsor Castle sebisa mereka. Tapi orang tua dari Princess Elizabeth tetap stay di London untuk ngurusin masalah peperangan dan juga mensupport rakyat-rakyatnya yang menjadi korban perang. Di tahun 40-an itu merupakan waktu yang sangat sulit bagi orang-orang Inggris, bukan hanya rakyat-rakyat biasa aja, tapi juga untuk keluarga kerajaan juga. Princess Elizabeth itu selain belajar kayak anak-anak dari rakyat-rakyat biasa, Queen Elizabeth itu juga dibekalin ilmu sejarah, hukum, politik yang nantinya dibutuhkan untuk memimpin kerajaan Inggris. Nah, di usia anak-anak juga Queen Elizabeth bertemu dengan Prince Philip yang nanti menjadi suaminya. Jadi mereka tuh pertama kali bertemu di usia 8 tahun. Terus mereka ketemu lagi pas teenager dan mereka keep contact, dan akhirnya mereka mengumumkan engagement mereka di tahun 1947 dan akhirnya mereka menikah di Westminster Abbey di akhir tahun 1947. Jadi pada waktu usianya masih sekitar umur 21 tahun. Awal-awal tahun pernikahan mereka itu hidup damai-damai aja dan jarang disorot media karena Princess Elizabeth sama Prince Philip tinggal di Malta karena Prince Philip punya karir di angkatan laut, jadi dia harus stay di Malta dan Princess Elizabeth menemani Prince Philip. Nah, ketika Prince Philip sibuk dengan karirnya, Princess Elizabeth sibuk mengurus anak-anaknya. Anak pertamanya yaitu Prince Charles yang sekarang udah menjadi King Charles, lahir di tahun 1948. Lalu 2 tahun kemudian lahirlah anak kedua yaitu Princess Anne. Pada waktu Princess Elizabeth dan Prince Philip menikah, Inggris tuh masih berusaha untuk pulih dari kehancuran peperangan. Nah, jadi pada waktu Princess Elizabeth menikah, dia juga tidak mendapatkan fasilitas yang spesial. Dia menikah kayak perempuan-perempuan pada umumnya di Inggris, kayak rakyat biasa. Jadi Princess Elizabeth tuh kayak ngumpulin kupon untuk wedding dress-nya. Karena bahan-bahan kain tuh juga terbatas kayak makanan tadi ya, jadi kain tuh juga terbatas dan rakyat itu dikasih kupon tuh untuk beli baju, beli pakaian. Princess Elizabeth ngumpulin kupon tuh untuk ditukerin menjadi wedding dress-nya dia. Perempuan-perempuan di Inggris pada tahun-tahun itu juga sama, kalau mereka pas mau married mereka ngumpulin kupon juga untuk wedding dress mereka. Lalu di umur Princess Elizabeth yang ke-25 hidupnya berubah. Yang tadinya dia tuh cuma istri dari anggota angkatan laut, ya berubah menjadi Queen Elizabeth II yang merupakan pemimpin pemerintahan dari kerajaan Inggris. Jadi di tahun 1952 dia mendapatkan kabar bahwa ayahnya yaitu King George VI sakit-sakitan, sehingga Princess Elizabeth yang didampingi oleh Prince Philip mengambil alih pekerjaan-pekerjaan ayahnya. Lalu di tanggal 6 Februari tahun 1952, Princess Elizabeth yang waktu itu lagi ada di Kenya mendapatkan berita bahwa ayahnya yaitu King George VI meninggal dunia. Nah, di saat itu juga dia berhenti menjadi Princess Elizabeth dan gelarnya berubah menjadi Queen Elizabeth II. Dan akhirnya Queen Elizabeth II itu menjadi pemimpin pemerintahan terlama di kerajaan Inggris, yaitu 70 tahun lamanya. Jadi dari dia umur 25 atau 26 sampai dia meninggal di tanggal 8 September tahun 2022 di umurnya yang ke-96, jadi ya sekitar 70 tahun. Jadi selama dia menjadi ratu, Perdana Menteri Inggris udah ganti 15 kali, yang diawali dengan Winston Churchill di tahun 1952 sampai Perdana Menteri yang sekarang yaitu Liz Truss. Selain menjadi kepala pemerintahan kerajaan Inggris, Queen Elizabeth II juga menjadi kepala pemerintahan di negara-negara persemakmuran Inggris lainnya, contohnya Australia,
Kanada, dan lain-lain. Nah, setelah Queen Elizabeth II meninggal dunia di tanggal 8 September 2022, Prince Charles otomatis mewarisi tahta kerajaan, dan Prince Charles gelarnya menjadi King Charles III. Selain itu, lagu kebangsaan Inggris yaitu God Save the Queen bakal berubah menjadi God Save the King. Dan juga biasanya kayak perangko itu ada foto dari Queen, dan juga uang kertas yang ada foto Queen pelan-pelan akan dirubah menjadi fotonya King Charles. Jadi kematian dari Queen Elizabeth II memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Inggris, karena setelah Queen Elizabeth II meninggal dunia, bursa saham Inggris tutup, banyak orang-orang yang juga off, nggak kerja, mereka berbelasungkawa datang ke Buckingham Palace naruh flower, terus bakal ada juga mengheningkan cipta 2 menit. Jadi semuanya kayak transportasi umum, bus, train, dan lain-lain tuh harus stop untuk 2 menit untuk mengheningkan cipta. Akan ada yang namanya Hari Berkabung Nasional untuk 10 hari di Inggris. Terus di Inggris juga pasang bendera setengah tiang. Juga banyak kayak mungkin acara wedding, ulang tahun, pada banyak yang di cancel karena semua orang berkabung. Terus juga banyak foto-foto Queen Elizabeth II yang ada di gedung-gedung itu kalau dikasih ribbon hitam sampai nanti pada waktunya diganti dengan foto dari King Charles. Ini kebetulan aku lagi ada di Sydney, Australia, yang juga merupakan negara persemakmuran dari Inggris. Di sini kita ada juga Hari Berkabung Nasional di tanggal 22 September. Perdana Menteri Australia yaitu Anthony Albanese sudah mengumumkan bahwa tanggal 22 September akan menjadi tanggal merah di Australia. Jadi kayak bank, kantor pos, terus sekolah dan lain-lain bakal tutup dan libur untuk berkabung. Nah, sekian video hari ini mengenai biografi singkat dari Queen Elizabeth II. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bagi kalian yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Nah, bagi kalian yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau mungkin aku ada salah bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.